Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun RHK di rumah pendidikan. Sebelumnya kita tahun kemarin membuat RHK itu di aplikasi PMM. Nah, sekarang kita coba bagaimana mempergunakan aplikasi baru dari Kementerian Pendidikan, yaitu Rumah Pendidikan. Untuk menyusun RHK, langkah pertama di pencarian Google, Bapak dan Ibu ketikkan rumahpendidikan.go.id. Nah, kemudian setelah tampil di sini paling atas ada Rumah Pendidikan, kita klik Rumah Pendidikan, maka tampilannya akan seperti ini. Ada fitur-fitur apa saja di Rumah Pendidikan itu banyak sekali, tetapi karena kita akan menyusun RHK, kita fokuskan ke ruang GTK. Ruang GTK ini sebetulnya merupakan PMM yang telah bermigrasi ke Rumah Pendidikan. Jadi kalau kita klik ruang GTK ini, maka fitur-fiturnya itu adalah fitur-fitur yang ada di PMM. Karena kita akan menyusun RHK, maka kita fokus ke pengelolaan kinerja. Maka kita klik pengelolaan kinerja. Setelah kita mengklik pengelolaan kinerja, maka kita akan diarahkan ke sini, di mana ini adalah tampilan yang seperti ada di PMM. Kemudian kita klik masuk. Seperti biasa, kita masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, setelah kita masuk ke pengelolaan kinerja di PMM, kalau dulu seperti ini, langkah pertama untuk mengisi RHK tahun 2025 adalah mengganti periode. Di sini periodenya masih tercantum Juli sampai Desember 2024. Untuk mengubah periode ini, kita klik nama kita di sini. Nah, kemudian di situ di bawah ada ganti periode. Setelah itu dipilih periode dari Januari sampai Desember 2025. Kita pilih. Nah, setelah itu kita berhasil mengganti periode. Langkah berikutnya adalah di sebelah kiri ada fitur guru, di bawahnya ada sebagai pegawai. Kemudian kita mulai untuk mengerjakan pengelolaan kinerjanya. Di sini kita diberi waktu untuk mengisi pengelolaan kinerja itu dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Dari masih tersisa beberapa hari lagi. Dan ini kita bisa melaksanakan membuat perencanaan kinerja itu jika sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Atau kita lihat di sini, kita klik mulai. Nah, di situ ada konfirmasi cek data diri Anda. Di sini dicantumkan nama Bapak dan Ibu, kemudian lengkapi data diri. Nah, kita tambahkan di sini jenjangnya, misalkan ahli pertama, ya. Nah, kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka data sudah sesuai. Nah, kemudian kita klik data sudah benar. Nah, setelah itu kita berarti sudah ada di perencanaan kinerja ya Bapak dan Ibu. Di perencanaan kinerja ini ada tugas pokok guru yaitu 5M. Yang pertama adalah merencanakan, kemudian yang kedua membimbing, yang ketiga melaksanakan, yang keempat menilai, dan yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan. Di mana RHK ini untuk perencanaan kinerja yang 5 ini itu tidak lagi dituntut untuk memberikan uploadan dari bukti fisik, tetapi Bapak dan Ibu cukup menyetujui dan melaksanakan perencanaan ini. Tinggal di sini di melaksanakan tugas tambahan itu M yang kelima, itu Bapak dan Ibu silakan pilih disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak dan Ibu.
Ya, misalkan di sini ada sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala program, perpustakaan, dan sebagainya. Misalkan saya pilih di sini yang hanya untuk SMP, SMA, yaitu sebagai wali kelas. Jika Bapak dan Ibu selain jadi wali kelas itu juga menjadi pembina, maka pembina ekskul, maka tinggal diklik di sini tambahkan. Ya. Nah, karena di sini saya hanya sebagai wali kelas, maka kita lanjutkan ke praktek kinerja. Nah, praktek kinerja ini yaitu yang akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada beberapa pilihan seperti tahun yang kemarin, disesuaikan dengan rapot pendidikan, cara kita memilih mau indikator yang mana. Kita bisa mengecek di sini pilihan indikatornya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan karena di sini statusnya masih cukup. Bisa manajemen kelas, dukungan psikologis, atau metode pembelajaran. Kita klik saya mengerti, kemudian kita pilih yang tadi, misalkan disiplin positif sudah, keteraturan kelas sudah, misalkan kita pilih di sini perhatian dan kepedulian misalkan ya. Kita pilih kemudian ke pengembangan kompetensi ya yang di bawah tadi. Kemudian dipilih indikatornya. Nah, indikatornya. Di sini pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Di Bapak dan Ibu diskusi bersama atasan indikator yang mana yang mau Ibu tunjukkan di dalam nanti observasi. Misalkan di sini ada beberapa pilihan, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan asesmen umpan balik dan guru melakukan kegiatan pengembangan indikator karakteristik cara belajar peserta didik atau cara dan sebagainya ya ada Bapak dan Ibu di sini banyak sekali. Misalkan kita pilih yang misalkan guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Nah, setelah kita memilih salah satu indikator, langkah berikutnya adalah ke perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja itu sesuai dengan prinsip ASN, yaitu harus mempunyai indikator atau yaitu berakhlak, di mana berakhlak itu singkatan dari yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, kemudian nanti ada 7 ya semuanya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif yang sering kita singkat dengan berakhlak. Kita isi dulu untuk berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Jadi dalam berorientasi pelayanan itu mau memfokuskannya ke apa? Tinggal memilih salah satu ya. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ya tinggal pilih aja ya Bapak dan Ibu yang sesuai. Bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pilih dengan yang nyambung dengan pilihan yang pertama. Misalkan menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif, misalkan gitu ya. Nah, kemudian akuntabel kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya, tinggal dipilih. Misalkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, seperti itu ya. Kompeten misalkan, yang kompeten kita pilih misalkan membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nah, kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat atau bisa memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja.
Nah, kita bisa memilih salah satu ya. Kemudian harmonis, kita lihat harmonis, perilaku apa yang akan kita fokuskan, misalkan menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Nah, kemudian di cara penerapannya misalkan, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender misalkan itu ya. Kemudian loyal, kita pilih yang akan difokuskan apa, misalkan menjaga nama baik pendidikan sama guru peserta didik dimanapun berada. Nah, itu termasuk kategori loyal dan bagaimana menerapkannya, misalkan bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian indikator adaptif, misalkan kita pilih menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas atau mau terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan atau bisa berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Kita pilih saja seperti itu. Nah, kemudian untuk penerapannya misalkan menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal yang baru. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Kita pilih apa yang akan ditingkatkan atau yang akan difokuskan untuk kolaboratif ini, misalkan bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Atau juga bisa memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi satuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bagaimana menerapkannya, misalkan bisa membagi tugas dan tanggung jawab bersama ya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerangkuman. Nah, di sini di rangkuman itu akan ditampilkan pelaksanaan tugas pokok yang 5M itu, kemudian praktek kinerjanya apa, mengembangkan kompetensinya apa yang telah kita isi tadi, terangkum di sini. Kemudian perilaku kerjanya juga sudah di sini ditampilkan, kemudian lanjut ke ajukan. Nah, setelah Bapak dan Ibu yakin, kemudian ajukan ke atasan. Kemudian diskusi dengan atasan, lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Jadi kita sekarang tinggal menunggu kesepakatan dari atasan. Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu kembali login ke pengelolaan kinerja dengan langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini di sebelah kiri ada fitur guru, kemudian sebagai pegawai. Kemudian di sini sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Setelah atasan kita menyetujui perencanaan kinerja kita, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita cek dan sepakati di sini. Nah, cara menyepakatinya adalah ini ada beberapa langkah yang harus Bapak dan Ibu lalui. Yang pertama tadi pelaksanaan tugas pokok yang 5M, kemudian di bawah ada ke praktek kinerja, kemudian ke pengembangan kompetensi, kemudian ke perilaku kerja. Kemudian setelah itu sepakati. Nah, setelah disepakati seperti itu, pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan menyepakati perencanaan ini. Nah, setelah itu baru checklist, saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kemudian klik sepakati. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, setelah disetujui oleh
Bapak kepala sekolah, tampilan di beranda akan seperti ini kalau sudah disepakati. Di sini keterangannya adalah menunggu periode pelaksanaan kinerja, di mana periodenya itu akan dimulai bulan Februari. Nah, demikian Bapak dan Ibu tutorial, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.